Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen di kelas 6D. Kali ini saya akan mempresentasikan atau review tugas dari mata kuliah studi kelayakan bisnis yang dengan tajuk materi yang berjudul Bisnis Internasional oleh dosen pengampu WOD Marathon Shaleha SEMM. Pada kali ini saya akan mereview sekaligus tugas akhir semester yang telah diberikan oleh dosen, yang pada poin pertama adalah pengertian bisnis internasional menurut para ahli. Telah dikemukakan oleh Paul McCulloch, Frank Garinger, and Miner pada tahun 2006, bisnis yang kegiatannya melampaui batas negara adalah definisi tersebut mencakup perdagangan internasional, pemanufakturan di luar negeri, juga industri jasa di berbagai bidang seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, perdagangan eceran, perdagangan besar, dan komunikasi massa. Perbedaan bisnis internasional dan domestik itu sendiri ada dua. Pertama, bisnis internasional dan domestik adalah melibatkan aktivitas lintas batas. Hal ini berarti menjalankan bisnis internasional lebih rumit karena negara-negara mempunyai ciri khas masalah yang dihadapi lebih kompleks. Yang kedua, bisnis internasional harus mampu bekerja dengan berbagai kendala perdagangan dan investasi yang ditetapkan suatu pemerintah. Transaksi internasional melibatkan perubahan mata uang. Mitra dagang utama yang menjadi perhatian utama mitra dagang ialah iklim bisnis di negara pengimpor relatif menguntungkan. Yang kedua, peraturan ekspor dan impor bukanlah sesuatu yang tidak dapat diatasi. Yang ketiga, tidak akan ada penolakan budaya yang kuat untuk membeli barang-barang dari negara itu. Yang keempat, fasilitas transportasi yang memuaskan telah ada. Yang kelima, anggota-anggota saluran impor atau pedagang bank pialang pabean telah berpengalaman dalam menangani pengiriman impor dari kawasan eksportir. Yang terakhir, devisa untuk membayar ekspor tersedia. Kebijakan perdagangan internasional itu ada dua. Yang pertama, kebijakan substitusi impor, dan kedua, kebijakan proteksi. Kebijakan substitusi impor adalah kebijakan perdagangan dan ekonomi yang mendukung pergantian barang impor asing dengan barang produksi dalam negeri. Yang kedua, kebijakan proteksi adalah kebijakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri yang sedang tumbuh atau infant industri, dan melindungi perusahaan-perusahaan yang besar dari persaingan yang tidak adil, juga melindungi dari persaingan barang impor. Sedangkan manfaat dari kebijakan substitusi impor sendiri adalah mengurangi ketergantungan pada impor industri, penyedia kebutuhan pokok dan produk antara. Yang kedua, memperkuat sektor industri, fasilitas memperbesar swasta berinvestasi. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja dan dampak industrialisasi. Yang terakhir, menghemat devisa, perbaikan neraca pembayaran. Sedangkan kebijakan promosi ekspor sendiri itu manfaatnya ialah mempertahankan permintaan sektor pertanian terhadap sektor industri. Kedua, mendorong produksi massal yang skala ekonominya efisien. Yang ketiga, meningkatnya persaingan berdasarkan prestasi perusahaan. Yang keempat, mengatasi dampak kekurangan devisa. Sedangkan kerugian sendiri adalah yang pertama, cepat jenuhnya pasar internasional. Barang yang diekspor elastisitasnya rendah. Yang kedua, makin kuatnya kebijakan proteksi oleh negara maju sebagai upaya memperoleh dukungan politis. Itulah sekian dari hasil review atau presentasi dari mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan bertajuk bisnis internasional. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen yang telah membimbing kami selama perkuliahan online ini dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.